11 kisah menarik tentang kehidupan Zhuge Liang. Selamat datang di Kebijaksanaan Leluhur. Hari ini, mari kita selami bersama kisah-kisah luar biasa dari salah satu tokoh paling cemerlang dalam sejarah Tiongkok, Zhuge Liang. Dalam seri 11 kisah menarik tentang kehidupan Zhuge Liang ini, kami akan membawa Anda pada perjalanan yang penuh kejutan dan inspirasi, mengungkap sisi-sisi tak terduga dari seorang ahli strategi legendaris. Zhuge Liang dikenal sebagai sosok yang hampir sempurna. Dari ketampanan wajahnya, kecerdasannya yang mendalam, karismanya yang bak seorang bijak, hingga gaya hidupnya yang sederhana dan penuh integritas. Tentu saja, bagaimana seseorang yang begitu sempurna memilih pasangannya selalu menjadi topik menarik, baik bagi orang-orang sezamannya maupun generasi setelahnya. Namun, Zhuge Liang bukan hanya sekedar ahli strategi militer yang brilian. Pengaruhnya terhadap budaya Tiongkok, bahkan seluruh Asia Timur, masih terasa kuat hingga kini. Berbagai penemuannya, mulai dari kuliner, transportasi, teknik militer, hingga hiburan telah mengubah banyak hal. Kisah-kisah menarik tentangnya yang akan kami bagikan ini pasti akan membuat Anda terkejut dan kagum. Ternyata, banyak sekali hal yang belum kita ketahui tentang pria jenius ini. Kami berharap Kebijaksanaan Leluhur dapat menyajikan banyak informasi menarik dan pelajaran berharga untuk Anda. Jadi, jangan lewatkan setiap bagiannya, karena masih banyak kejutan menunggu di setiap segmen video ini. 1. Terkenal sejak kecil berkat bakat belajarnya. Dikisahkan dalam catatan sejarah, ketika Zhuge Liang baru berusia 8 tahun, ia dengan berani datang dan meminta untuk menjadi murid Pandai Gong. Ia selalu menundukkan kepala dengan hormat, menunjukkan sikap yang sangat sopan. Pandai Gong melihat anak kecil ini begitu cepat memahami etika dan aturan, sehingga ia mengizinkan Zhuge Liang membaca buku di perpustakaan pribadinya, bahkan membimbingnya secara langsung. Tak lama kemudian, Pandai Gong, yang memang dikenal ahli dalam membaca karakter seseorang, melihat sesuatu yang luar biasa pada Zhuge Liang. Ia memberikan perhatian khusus, menaruh harapan besar pada bakat Zhuge Liang. Melihat Zhuge Liang di Longzong, Pandai Gong memberinya julukan naga tidur atau Wolong. Seolah ia telah melihat seorang jenius yang akan muncul di masa depan, seperti seekor naga yang bersembunyi di rawa, menunggu kesempatan untuk terbang tinggi dan melakukan hal-hal besar. Gelar yang diberikan oleh Pandai Gong ini membuat Zhuge Liang menjadi terkenal semalam di wilayah Jingxiang. Pandai Gong memiliki pengaruh yang sangat besar di Jingxiang. Ia juga memiliki seorang keponakan bernama Pang Tong yang oleh Sima Hui dijuluki Phoenix Muda atau Feng Chu. Kebijaksanaan Leluhur membahas. Pandai Gong adalah seorang tokoh besar, berintegritas, dan berpengaruh di Jingxiang. Dengan memberi nama naga tidur kepada muridnya, ia sebenarnya ingin memanfaatkan reputasinya untuk secara diam-diam merekomendasikan Zhuge Liang. Meskipun ia memiliki banyak murid, hanya Zhuge Liang yang ia sebut naga tidur. Dekat dengan air, tahu karakter ikan. Dekat dengan gunung, tahu suara burung. Tidak ada yang memahami bakat seorang murid lebih baik daripada gurunya sendiri. Pandai Gong sangat memahami kecerdasan luar biasa Zhuge Liang yang mampu melakukan hal-hal besar, sehingga ia dengan tekun mendidiknya. Kelak, ketika Zhuge Liang meraih ketenaran, Pandai Gong dikenal sebagai guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan ahli strategi brilian ini. Dalam hidup, bertemu dengan guru yang bijak adalah keberuntungan besar. Namun itu hanyalah syarat perlu. Syarat cukupnya adalah pengembangan diri dan latihan keras dari setiap individu untuk dapat mencapai kesuksesan besar. Guru yang hebat mungkin bisa menunjukkan banyak hal baik, tetapi apakah kita mau berlatih dan menerapkannya atau tidak? Itu semua tergantung pada diri kita sendiri. Ada pepatah, seorang guru membimbingmu ke pintu, tetapi perjalanan itu ada di tanganmu sendiri. Pilihan istri Zhuge Liang. Pada masanya, keputusan Zhuge Liang untuk menikahi Putri Huang Chengyan sama sekali tidak bisa dipahami banyak orang. Pei Songji bahkan menulis dalam catatannya di Sejarah Tiga Kerajaan, jangan meniru Kong Ming dalam memilih istri, hanya mendapatkan putri jelek dari Huang Chengyan.
Artinya, dengan segala kondisi baik yang dimiliki Kongming, ia hanya memilih istri yang buruk rupa, sungguh tidak patut ditiru. Namun, perkataan ini terkesan terlalu menghakimi dan belum sepenuhnya menilai pengaruh besar wanita tersebut terhadap kesuksesan Zhuge Liang. Huang Yueying adalah putri dari Huang Chengyan. Keluarga Huang memiliki pengaruh kuat di wilayah selatan, sebanding dengan pengaruh keluarga Pan di Jingxiang. Konon, Huang Yueying adalah wanita berkulit gelap, berwajah kasar, bahkan memiliki beberapa tahi lalat besar di wajahnya. Huang Chengyan sendiri adalah seorang cendekiawan terkenal, kepala keluarga Huang, dan juga saudara ipar dari Cai Mao, memiliki hubungan kerabat dengan Liu Biao. Kitab Xiangyang Ji mencatat bahwa di wilayah Runan ada seorang cendekiawan terkenal bernama Huang Chengyan yang berwatak luhur, terbuka, dan jujur. Huang Chengyan sangat menyukai pemuda Zhuge Liang. Suatu kali, ia datang langsung ke gubuk Zhuge Liang dan berkata, "Aku punya seorang putri. Dia tidak terlalu cantik, bahkan agak aneh. Rambutnya pirang, kulitnya gelap, penampilannya kurang menarik. Namun, ia memiliki bakat dan integritas. Aku ingin menjodohkannya denganmu. Bagaimana pendapatmu?" Tak disangka, Zhuge Liang menunjukkan kegembiraan yang membuat Huang Chengyan sangat terkejut. Sebab Zhuge Liang tinggi, tampan, dan berbakat. Meskipun ia memiliki kepribadian yang angkuh dan tidak banyak berteman, ia justru menarik perhatian banyak tetua. Tidak sedikit orang tua di Jingxiang yang menganggapnya sebagai calon menantu idaman. Banyak yang beranggapan bahwa Zhuge Liang dengan segala kecerdasannya memilih untuk menikahi putri Huang Chengyan agar bisa menjalin hubungan dengan para cendekiawan terkemuka dan mendapat dukungan untuk karirnya. Namun, menilai seperti itu sungguh tidak adil, sebab Zhuge Liang kala itu telah mendapatkan dukungan dari Pan Degong dan Sima Hui, serta memiliki hubungan baik dengan banyak tokoh besar. Jadi, ia sama sekali tidak perlu memaksakan diri menjalin hubungan dengan Huang Chengyan. Terlebih lagi, melihat dedikasinya yang tulus tanpa pamrih kepada Liu Bei di kemudian hari, jelaslah bahwa ia bukanlah sosok yang mengejar ketenaran atau kekayaan. Dalam novel Romansa Tiga Kerajaan, Luo Guanzong menuliskan bahwa Zhuge Zhan, putra dari Markis Wu alias Zhuge Liang, memiliki nama kehormatan Ziwan. Ibunya adalah Nyonya Huang, putri dari Huang Chengyan. Ibunya digambarkan tidak cantik, namun memiliki bakat luar biasa, menguasai astronomi di atas langit, memahami geografi di bawah bumi, serta membaca segala jenis buku. Saat Markis Wu berada di Nanyang, ia menyadari kebajikan Nyonya Huang dan melamarnya menjadi istri. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa ketika Zhuge Liang pertama kali datang melamar, Huang Yueying menghadiahkan kipas bulu sebagai tanda kasih, sekaligus menjelaskan alasannya. Barusan, hamba melihat Tuan dan Ayah sedang berdiskusi tentang urusan dunia. Semangat dan ambisi Tuan sungguh besar. Namun, hamba melihat bahwa saat Tuan menyebut nama Cao Cao dan Sun Quan, alis Tuan tampak jelas menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Hamba memberikan kipas ini agar Tuan dapat menutupi wajah pada saat-saat seperti itu. Kisah ini menunjukkan bahwa Huang Yueying adalah sosok yang sangat peka. Bukan hanya berpengetahuan luas dan memahami keadaan dunia, tetapi juga sangat cerdik dalam berkomunikasi. Kipas bulu itu kemudian memang menjadi benda yang tak terpisahkan dari Zhuge Liang, membantunya menyembunyikan emosi saat membahas urusan kenegaraan. Kebijaksanaan leluhur berbagi hikmah. Memilih pasangan hidup adalah keputusan besar seumur hidup. Yang terpenting adalah perasaan tulus di antara kedua belah pihak. Jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan karena prasangka atau perkataan orang lain. Hanya dengan hati yang sejalan dan pemikiran yang serasi, kita bisa menua bersama dalam kebahagiaan. Zhuge Liang memilih istrinya bukan karena kecantikan luar, melainkan karena dua jiwa telah menemukan keselarasan sempurna. Pasangan hidup yang memahami kita dapat diajak bicara seharian tanpa bosan. Bukan hanya berbagi segalanya, tetapi juga saling membantu untuk berkembang. Hidup di tengah masyarakat feodal, seorang wanita sering dinilai berdasarkan 4 kriteria: kerja,
penampilan, tutur kata, dan perilaku. Namun, Zhuge Liang adalah sosok yang berani mendefinisikan ulang makna penampilan dalam pandangannya tentang memilih istri. Baginya, penampilan itu adalah keindahan jiwa, kecantikan sejati dari dalam, bukan sekadar paras luar yang diagungkan masyarakat. Lagi pula, standar estetika setiap orang berbeda, dan setiap zaman memiliki pandangannya sendiri. Seorang wanita hanya akan terlihat paling cantik di mata orang yang benar-benar mencintainya. Oleh karena itu, kita tidak perlu selalu tampil sempurna atau memuaskan semua orang. Cukup indah di mata orang yang kita sayangi. Setidaknya, kecerdasan, hati yang baik, dan rasa percaya diri adalah faktor-faktor abadi yang membantu kita menjadi lebih menawan setiap hari. Meskipun demikian, di tengah masyarakat modern saat ini, terlepas dari penampilan fisik, sikap yang sopan, rapi, dan bersih akan membuat Anda lebih mudah meninggalkan kesan positif. 3. Bakat Nyonya Huang dalam menciptakan mesin. Dalam buku kisah-kisah tentang Zhuge Liang, disebutkan perkataan Fan Chengda bahwa karena Zhuge Liang saat itu telah terkenal di tanah Jingxiang, rumahnya seringkali dipenuhi tamu. Untuk menjamu para tamu tersebut, Nyonya Huang menciptakan sebuah mesin penggiling. Mesin ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga tenaga dengan efisiensi yang sangat tinggi. Bahkan, Zhuge Liang pun merasa terkejut dan harus berguru kepada istrinya, mempelajari prinsip pembuatan mesin dari kayu. Konon, sapi kayu dan kuda mekanik yang ditemukan Zhuge Liang di kemudian hari adalah hasil pengembangan dari penemuan Nyonya Huang. Bakat luar biasa Nyonya Huang inilah yang mungkin menjadi alasan utama Zhuge Liang sangat menghargainya. Kebijaksanaan leluhur berbagi hikmah. Huang Yueying yang awalnya tidak begitu dihargai oleh masyarakat zamannya karena penampilannya, namun bakatnya yang luar biasa justru membuat suaminya yang brilian seperti Zhuge Liang harus tunduk dan hormat. Ini menunjukkan bahwa wanita di era manapun bisa bersinar, bisa berdiri teguh, dan bisa membuat pria merasa segan. Nyonya Huang tidak hanya mampu mengurus rumah tangga dengan sempurna saat suaminya pergi, tetapi juga membantu suaminya menciptakan alat transportasi logistik yang cerdas untuk keperluan militer. Ada pepatah yang mengatakan, di balik setiap pria sukses, ada bayangan seorang wanita hebat. Sungguh benar adanya. 4. Kisah cinta yang langka dan setia. Setelah menikah, Zhuge Liang selalu memperlakukan istrinya dengan penuh hormat, layaknya tamu istimewa. Sementara itu, Nyonya Huang, sejak berumah tangga dengan Zhuge Liang, mengelola segala urusan rumah tangga dengan sangat baik dan teratur, sehingga Zhuge Liang tidak perlu khawatir sedikit pun tentang keluarga. Berkat itu, Zhuge Liang bisa sepenuhnya fokus mengembangkan ilmu pengetahuan dan karirnya. Kemudian, ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri, ia tetap setia dan tidak pernah mengambil istri lain. Bahkan ketika mereka belum memiliki anak, Zhuge Liang tidak berniat mengambil selir, melainkan mengangkat Zhuge Qiao, putra dari kakaknya, Zhuge Jin, sebagai anak angkat untuk meneruskan garis keturunannya kelak. Setelah beberapa waktu, Nyonya Huang akhirnya melahirkan seorang putra bagi Zhuge Liang, yaitu Zhuge Chan. Meskipun sering pergi berperang di tempat yang jauh, Zhuge Liang tetap menaruh perhatian besar pada pendidikan anak-anaknya. Yang paling terkenal adalah surat sepanjang 80 karakter yang ia kirimkan kepada Zhuge Chan, yang juga dikenal sebagai Surat Nasihat untuk Anak. Isi surat nasihat untuk anak adalah sebagai berikut. Sifat seorang bangsawan sejati adalah keheningan untuk memupuk diri dan kesederhanaan untuk memelihara kebajikan mulia. Tanpa kesederhanaan, ambisi takkan bersinar terang. Tanpa ketenangan hati, kita takkan mampu melangkah jauh. Belajar butuh hati yang tenang. Bakat pun harus diasah dengan belajar. Tanpa belajar, bakat takkan mekar. Tanpa tekad kuat, usaha menuntut ilmu takkan pernah berhasil. Kemalasan hanya akan menjauhkan kita dari keahlian, dan bagaimana mungkin sifat terburu-buru dapat membentuk watak yang baik dan sabar. Waktu berlalu begitu cepat, semangat dan tekad pun bisa luntur. Tubuh sudah menua,
namun belum juga memahami seluk-beluk kehidupan. Rumah tangga dilanda kesedihan, penyesalan datang saat segalanya telah terlambat. Renungan makna kehidupan. Ada pepatah lama, seorang wanita membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan ini sungguh benar adanya. Zhuge Liang bisa tenang sepenuh hati mengabdikan diri pada karir dan studinya, berkat istrinya yang bijaksana dan cakap dalam mengurus segala urusan rumah tangga. Demi istrinya, Zhuge Liang berani menentang prasangka masyarakat feodal lama, tidak memilih berdasarkan penampilan, juga tidak membebankan masalah anak kepadanya, setia sepenuh hati kepada istrinya, tidak mengambil selir. Jika bukan karena cinta, tidak ada alasan yang bisa mengikatnya melakukan hal-hal itu. Zhuge Liang adalah sosok pria idaman sepanjang masa, tampan, berbakat, berakhlak mulia, memiliki karir cemerlang, dan kesetiaan yang langka. Ia adalah gambaran suami teladan dan ayah yang penuh tanggung jawab. 5. Zhuge Liang menciptakan busur panah otomatis berantai. Menurut Sohu, busur panah otomatis berantai adalah salah satu penemuan klasik Zhuge Liang yang diciptakan saat ia bersiap untuk menyerang Cao Wei pada era 3 kerajaan. Pasukan Shu Han dinilai memiliki jumlah prajurit paling sedikit di antara 3 kerajaan Wei, Shu, dan Wu. Dengan total jumlah tentara hanya sekitar 1/10 dari jumlah pasukan Cao Cao dan sekitar 1/5 dari pasukan Sun Quan. Penemuan Zhuge Liang ini dimaksudkan untuk mengalahkan jumlah musuh yang banyak dengan kekuatan yang lebih sedikit ketika harus menghadapi pasukan lawan yang besar dan kuat. Busur panah ini memiliki anak panah yang terbuat dari besi, panjangnya 8 cun, sekitar 24 cm. Setiap busur dapat menembakkan 10 anak panah secara berurutan, dengan kekuatan dahsyat yang menjadikannya senjata utama pada masa itu. Kemudian, busur panah ini juga dikenal sebagai busur panah penghancur gunung atau busur panah Zhuge. Pada tahun 1964, para arkeolog menemukan sebuah busur panah perunggu di desa Taiping, dekat Chengdu, Tiongkok. Busur panah ini tercatat dibuat pada tanggal 30 Februari tahun keempat Jingyao pada masa Kaisar Hoju Liu Shan, yaitu 20 tahun setelah kematian Zhuge Liang. Jenis busur panah inilah yang telah disempurnakan oleh Zhuge Liang sekitar 400 hingga 500 tahun sebelum era Zhuge Liang di tanah Vietnam kuno. Seorang tokoh bernama Cao Lo telah menciptakan busur panah dewa. Tidak diketahui apakah Zhuge Liang mempelajari rahasia pembuatan busur panah ini, namun deskripsi detail tentang kedua jenis busur panah ini memiliki banyak kesamaan dalam fitur dan kemampuannya. Menurut legenda, busur panah dewa dari Vietnam ini konon mampu melesatkan banyak anak panah sekaligus. Setiap anak panah memiliki ujung tembaga yang tajam dengan 3 sisi, dirancang untuk memperbesar luka dan menyebabkan pendarahan hebat yang sulit dihentikan. Legenda bahkan mengkultuskan busur ini, menyebutnya Ling Kuang Shenji atau mesin ilahi cahaya spiritual. Kitab Ling Nanzi Guai mencatat, cukup arahkan busur ini ke arah musuh, niscaya mereka tak akan berani mendekat. Maka dari itu, untuk mengalahkan musuh yang banyak dengan kekuatan yang sedikit, selain strategi yang hebat, semangat juang, dan moral prajurit yang tinggi, pengembangan teknik persenjataan militer juga memegang peranan penting. Jelaslah, pengembangan teknologi akan menjadi kunci penting dalam setiap perlombaan senjata. 6. Zhuge Liang meramalkan lokasi pemakamannya sendiri. Catatan sejarah Tiongkok mengisahkan bahwa Zhuge Liang telah meramalkan takdirnya sendiri. Menurut catatan, sebelum meninggal dunia, ia berkata kepada para jenderalnya bahwa setelah kematiannya, jenazahnya harus diletakkan di peti mati, diikat dengan tali, lalu dibawa oleh pasukan yang mundur ke Hanzhong. Dimanapun tali itu putus, disitulah kuburannya harus dibuat. Para prajurit menuruti perkataan Zhuge Liang, mengikat tali pada peti mati, lalu membawanya bersama pasukan yang mundur menuju Hanzhong. Mereka membawa peti mati itu untuk waktu yang sangat lama, namun tali itu tidak juga putus. Namun, ketika sampai di Gunung Dingjun, tiba-tiba saja tali yang begitu kuat itu putus seketika, menyebabkan peti mati terjatuh ke tanah.
Para prajurit segera meletakkan peti mati itu dan mencari skop untuk menggali kuburan lalu menurunkan peti mati. Namun, saat para prajurit baru saja menyebar, tanah di tempat peti mati diletakkan tiba-tiba ambles, persis menutupi peti mati Zhuge Liang. Zhuge Liang berpesan kepada para prajurit untuk tidak menguburkan harta atau persembahan makam apapun bersamanya. Lubang makam itu hanya pas-pasan untuk peti mati, tidak dibangun besar, tidak ditanami pohon, atau diberi tanda apapun agar tidak mudah ditemukan. Renungan makna kehidupan. Zhuge Liang adalah sosok yang visioner, selalu memperhitungkan segala sesuatu dengan cermat, termasuk urusan pemakamannya sendiri sambil tetap melindungi pasukan Shuhan. Saat muda, Zhuge Liang memilih tempat terpencil di Longzhong untuk memupuk diri dan mengasah bakatnya. Berkat itulah ia dikenal akan bakat dan ilmunya yang luar biasa. Ketika membangun karir bersama Liu Bei, ia menjalani hidup sederhana. Bahkan setelah menjadi Perdana Menteri, berkat itulah ia meraih puncak kejayaan dalam karirnya. Ketika meninggal, ia memilih upacara pemakaman yang sederhana, memilih tempat terpencil di pegunungan untuk beristirahat, tidak meninggalkan jejak atau harta, nama, dan kemasyhuran. Berkat itulah makamnya tetap aman dan tenang hingga kini. Tidak hanya itu, Zhuge Liang juga menyusun siasat agar pasukannya berpura-pura ia masih hidup. Ia merancang formasi penutup dan penyergapan untuk menakut-nakuti Sima Yi dan pasukan Cao Wei. Berkat siasat ini, pasukan Shuhan dan jasadnya dapat mundur dengan aman. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, Zhuge Liang yang telah meninggal masih bisa mengusir Sima Yi yang hidup. Kitab Kisah Tiga Negara menceritakan pesan terakhir Zhuge Liang sebelum wafat. Setelah aku meninggal, jangan adakan upacara pemakaman atau kibarkan bendera dan tabuh genderang. Buatlah sebuah altar besar, letakkan jasadku dalam posisi duduk di atasnya, dengan 7 butir beras di mulut dan sebuah lampu terang di kakinya. Di dalam barak, tetaplah tenang seperti biasa, jangan ada tangisan atau kesedihan. Dengan begitu, bintang jenderal tidak akan jatuh dan rohku akan tetap terangkat. Jika Sima Yi melihat bintang jenderal tidak jatuh, ia pasti tidak akan berani bertindak gegabah dan pasukan kita bisa mundur perlahan, kelompok demi kelompok secara diam-diam. Jika Sima Yi mengejar, kalian harus membentuk formasi, putar kembali bendera, dan tabuh jenderang, lalu dorong kereta dengan patung kayuku ke depan pasukan. Perintahkan semua prajurit berdiri berjajar di sisi kiri dan kanan. Sima Yi melihatnya, pasti akan ketakutan dan melarikan diri. 7. Kemampuan meramal Zhuge Liang menyelamatkan nyawa keturunannya. Konon, sebelum meninggal, Zhuge Liang juga meninggalkan sebuah kantung sutra dan berpesan kepada anak cucunya, "Jika kalian menghadapi bahaya besar, bukalah ini. Setelah aku tiada, salah satu di antara kalian akan menghadapi malapetaka mematikan. Pada saat itu, bongkarlah rumah, ambil sebuah bungkusan kertas dari dalam dinding, di dalamnya ada cara untuk menyelamatkan nyawa." Setelah Zhuge Liang meninggal dunia, Sima Yan, cucu dari Sima Yi, naik tahta menjadi kaisar dan berniat untuk menghukum keturunan Zhuge Liang. Suatu hari, Sima Yan menjatuhkan hukuman mati kepada seorang jenderal dari keluarga Zhuge di istana kekaisaran. Sima Yan bertanya, "Sebelum meninggal, apa yang dikatakan kakek buyutmu?" Keturunan keluarga Zhuge itu pun dengan jujur menyampaikan pesan Zhuge Liang kepada kaisar. Mendengar itu, Sima Yan segera memerintahkan pasukannya untuk pergi ke rumah sang jenderal dan mengambil bungkusan kertas tersebut. Di dalamnya hanya ada sepucuk surat, dengan tulisan di atasnya, hanya kaisar yang boleh membuka. Di dalam surat itu, terdapat beberapa kata, "Mohon mundur 3 langkah." Sima Yan sedikit ragu, tetapi segera melaksanakannya. Namun, begitu sang kaisar mundur 3 langkah, tiba-tiba terdengar suara gedebuk, dan balok atap jatuh tepat di tempat sang kaisar duduk, menghancurkan meja dan kursi. Sima Yan melihatnya dan ketakutan setengah mati. Lalu ia membaca baris terakhir surat itu. "Aku menyelamatkan nyawamu, maka engkau selamatkanlah nyawa anak cucuku."
Setelah selesai membaca surat itu, Sima-yan dalam hati mengagumi kemampuan ramalan Zhuge Liang Kongming yang luar biasa. Lalu ia memerintahkan untuk mengembalikan jabatan sang jenderal tersebut. Pembahasan kebijaksanaan leluhur. Sepanjang hidupnya, Zhuge Liang dan keluarganya memilih gaya hidup sederhana dan bersih, sehingga ketika zaman berubah, keluarganya pun memiliki lebih sedikit musuh. Ini sesuai dengan pepatah, harta benda sedikit, dendam pun tiada. Di Tiongkok ada Zhuge Liang, seorang ahli ramalan yang dapat menghitung nasib dan melihat masa depan. Ini tidak mengherankan, karena mereka adalah para ahli I Ching terkemuka yang menguasai berbagai seni divinasi seperti Taiyi, Dunja, Liu Ren, dan Dadun. Ada pepatah mengatakan, ketika bencana datang, hanya kebajikanlah yang bisa menyelamatkan. Zhuge Liang tidak hanya mengajarkan anak-anaknya untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kebajikan, hidup sederhana untuk mengumpulkan karma baik, tetapi ia sendiri juga meninggalkan warisan kebajikan bagi anak cucunya melalui penggunaan seni I Ching-nya untuk menyelamatkan Sima-yan. Berkat itu, nyawa anak cucunya pun tetap terlindungi. 8. Zhuge Liang menciptakan lampion Kongming. Dikatakan bahwa Zhuge Liang adalah orang yang menciptakan lampion terbang atau yang dikenal juga sebagai lampion Kongming. Kisahnya, ketika ia dikepung oleh Jenderal Sima Yi dari negara Cao Wei di Xicheng, Zhuge Liang membuat lampion terbang ini dan menerbangkannya ke udara. Berkat pesan permintaan bantuan yang terbaca di lampion itu, para prajurit dari wilayah terdekat datang untuk membebaskannya dari pengepungan. Lampion Kongming adalah sejenis lampion yang terbuat dari kertas, digunakan untuk diterbangkan ke langit. Setelah lampion dinyalakan, bagian mulut lampion terbuat dari bilah bambu yang disusun seperti rangka keranjang. Ukuran diameter dan tinggi lampion bervariasi, tergantung pembuatnya. Umumnya, diameter mulut lampion sekitar 0,8 meter dan tingginya sekitar 1 meter. Mulut lampion ini berfungsi sebagai bingkai untuk menempelkan kertas. Kertas untuk lampion terbuat dari kertas beras atau kertas tipis yang kuat, yang lentur, tahan lama, dan mampu menahan dorongan angin. Sumbu lampion terbuat dari serat kain yang dibasahi minyak atau lemak. Dulu sering menggunakan lemak babi. Dari bagian mulut lampion, ada tali untuk mengikat sumbu lampion. Saat dinyalakan, lampion dipegang agar seimbang, lalu sumbunya dinyalakan. Api memanaskan dan menipiskan udara di dalam lampion, membuat udara ringan sehingga lampion perlahan-lahan terbang ke atas. Jika bertemu angin sepoi-sepoi, lampion akan terbang tinggi dan jauh. Lampion terbang ini bisa mencapai ketinggian 1 km dan menempuh jarak 5 hingga 10 km. Hingga kini, lampion jenis ini telah menjadi lampion tradisional dalam berbagai budaya Asia Timur. Orang-orang sering menuliskan harapan mereka di atas kertas, lalu menempelkannya pada lampion, menyalakan api di dalamnya, dan membiarkan lampion itu terbang ke angkasa. Mereka percaya bahwa ketika lampion terbang naik, langit dan bumi akan merasakannya, membantu mewujudkan keinginan mereka. Pembahasan kebijaksanaan leluhur. Dalam kesulitan muncul kebijaksanaan. Kisah-kisah di masa-masa genting bisa menjadi sumber inspirasi, diturunkan dari generasi ke generasi. Penemuan-penemuan bermakna baik dengan tampilan yang indah akan menyebar luas, bahkan mampu membentuk budaya baru. 9. Zhuge Liang menciptakan catur Kongming. Zhuge Liang bukan hanya seorang ahli dalam astronomi dan geografi, beliau juga sangat mahir dalam strategi militer, seni musik, catur, puisi, dan lukisan. Zhuge Liang berpendapat bahwa jika para prajurit hanya berlatih pedang, formasi perang atau busur panah, itu akan sangat membosankan. Untuk merangsang pemikiran dan kemampuan berhitung para prajurit, Zhuge Liang menciptakan sejenis catur yang bisa mereka mainkan saat senggang, yang kini dikenal sebagai catur Kongming. Aturan mainnya cukup sederhana. Papan catur ini disusun dengan 32 bidak di setiap kotak, kecuali kotak tengah. Bidak hanya boleh bergerak secara horizontal atau vertikal. Setiap bidak hanya boleh melompat satu langkah, yaitu melompati satu bidak lainnya, lalu menyingkirkan bidak yang dilompati tersebut.
Tujuan akhir pemain adalah bergerak hingga hanya tersisa satu bidak di papan, dan bidak itu harus berada tepat di kota pusat. Renungan kebijaksanaan hidup. Cara mendidik bawahan bergantung pada latar belakang dan kemampuan dasar setiap individu. Seorang guru yang berbakat tidak hanya mampu mengubah pelajaran menjadi hal yang sederhana dan mudah dipahami, tetapi juga menghibur. Karena itu, para bawahan akan semakin giat belajar, bahkan bisa mendalaminya siang dan malam, serta menciptakan budaya baru di barak militer. Mengapa Zhuge Liang tidak menggunakan jenis catur yang sudah ada, seperti catur Tiongkok, Xiangqi, atau Go Weiqi, melainkan menggunakan catur ciptaannya sendiri? Mungkin beliau memiliki maksud tersembunyi, ingin menyampaikan kepada para prajurit bahwa melompati rintangan adalah hal yang biasa, dan hanya mereka yang berani bertahan hingga akhir yang merupakan seorang jenderal sejati. 10. Zhuge Liang menciptakan roti mantau. Ada pula legenda lain yang menceritakan bahwa Zhuge Liang adalah penemu roti mantau Tiongkok. Beliau menciptakan mantau setelah pertempuran melawan Meng Huo, raja suku Nanman di Tiongkok Selatan. Kisah berlanjut, setelah menaklukkan wilayah Tiongkok Selatan, yaitu daerah Nanzhong yang sekarang adalah Yunnan dan Myanmar bagian utara, Zhuge Liang dan pasukan kerajaan Shu dalam perjalanan pulang, suatu kali harus menyeberangi sungai yang berarus sangat deras dan berbahaya. Meng Huo menyarankan kepadanya bahwa menurut adat setempat, mereka harus mengorbankan kepala 50 pria sebagai persembahan dan melemparkannya ke sungai untuk menenangkan keganasan roh sungai. Barulah pasukannya bisa melewati bagian sungai yang berbahaya itu. Namun, Zhuge Liang tidak ingin mengorbankan siapapun. Beliau menggunakan sedikit daging dari beberapa hewan ternak seperti kerbau, sapi, atau kuda. Beliau menempatkan isian daging itu ke dalam adonan roti yang dibentuk menyerupai kepala manusia, lalu melemparkannya ke sungai. Adonan kulit mantou dibuat dengan menggiling biji gandum menjadi tepung, menambahkan air dan ragi, lalu menguleninya dan membentuknya. Setelah itu, pasukan Zhuge Liang berhasil menyeberangi sungai dengan aman. Berita ini tersebar kemana-mana. Sejak saat itu, beliau menyebut roti itu sebagai mantou. 50 buah mantou telah mengubah pandangan lama yang keliru, sekaligus menjadi makanan favorit banyak orang. Renungan kebijaksanaan hidup. Untuk mengubah pandangan lama yang keliru, kita harus menciptakan inovasi baru. Apapun yang sesuai dengan keinginan orang banyak dan selaras dengan kehendak alam akan bertahan lama seiring waktu. Apapun yang merugikan manusia, haruslah dengan berani disingkirkan. Roti mantou telah menjadi makanan favorit masyarakat Tiongkok dan banyak negara di Asia Timur, bukan hanya karena maknanya yang membawa keberuntungan, tetapi juga karena rasanya yang lezat, mudah dibuat, dan bentuknya yang semakin beragam, meskipun langkah-langkah pembuatannya tidak banyak berubah. Menciptakan roti yang mudah dimakan, mudah dibuat, dan mengenyangkan perut. 11. Zhuge Liang menciptakan formasi batu baku Wajen. Diyakini bahwa Zhuge Liang juga yang menciptakan sebuah formasi batu yang disebut Baguazhen, menerapkan teori 8 trigram dalam filosofi Tiongkok kuno. Banyak orang menganggap formasi ini sebagai sesuatu yang luar biasa atau bahkan supranatural. Zhuge Liang diyakini memiliki kemampuan luar biasa. Beliau dapat menyelaraskan diri dengan kekuatan alam dan selalu cerdik serta penuh strategi, bahkan dalam situasi paling genting sekalipun. Kisah 3 negara menggambarkan kecerdasan strategis Zhuge Liang yang luar biasa, melalui pengetahuannya tentang pasukan Wu Timur yang akan mengejar Liu Bei. Di sana, beliau terlebih dahulu membangun formasi Baguazhen dari batu untuk menghalangi laju Wu Timur dan menyelamatkan Liu Bei. Memang benar, meskipun Zhuge Liang telah memperingatkan, Liu Bei tidak mendengarkan, sehingga tetap bersikeras memimpin pasukan besar menyerang Wu Timur, yang berujung pada kekalahan telak akibat serangan api. Kisah berlanjut, dalam perjalanan Luxun mengejar pasukan Liu Bei ke arah barat. Ketika mendekati gerbang Kui, Luxun duduk di atas kuda dan melihat ke depan. Beliau melihat di tepi sungai, di lereng gunung, ada gumpalan aura pembunuh yang membubung tinggi ke langit. Luxun membalikan kudanya dan memerintahkan para jenderal untuk tidak maju karena ada kemungkinan penyergapan.
Penduduk setempat di sana melaporkan bahwa ketika Zhuge Liang memasuki Sichuan dan memimpin pasukannya melewati tempat itu, beliau menata formasi dengan batu-batu di atas gundukan pasir, dan sejak saat itu, setiap hari ada aura pembunuh seperti awan yang mengepul dari sana. Mendengar penjelasan itu, Luxun segera menaiki kudanya, memimpin puluhan kavaleri untuk melihat formasi batu tersebut. Ia menghentikan kudanya di lereng gunung, memandang jauh ke segala penjuru, dan melihat ada pintu masuk di 8 arah. Lalu, ia memimpin beberapa kavaleri menuruni gunung dan langsung masuk ke dalam formasi batu untuk mengamati. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, pasir dan kerikil berterbangan menutupi langit dan bumi. Batu-batu terlihat menjulang tinggi seperti pedang tertancap, tumpukan pasir menggunung, dan di bawah sungai, ombak bergejolak dahsyat, suaranya menderu seperti genderang ditabuh dan pedang beradu. Luxun terkejut bukan main, berseru, "Aku telah terjebak dalam siasat Zhuge Liang." Formasi 8 diagram yang terbuat dari batu ini memiliki kemampuan transformasi yang tak terduga. Kekuatannya setara dengan 100.000 pasukan elit. Luxun, sebagai panglima tertinggi Wu Timur yang cerdas dalam strategi, namun saat memasuki formasi ini, ia tidak dapat menemukan jalan keluar. Hingga akhirnya, ayah mertua Zhuge Liang, Huang Chengyan, datang dan menunjukkan jalan keluar, barulah Luxun bisa menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu, kekaguman Luxun pada kecerdasan luar biasa Master Zhuge semakin dalam. Pelajaran hidup dari kebijaksanaan leluhur. Zhuge Liang Kongming telah menggunakan strategi terhebat untuk mengalahkan musuh, dan dengan demikian berhasil menyelamatkan tuannya, Liu Bei. Dari kisah Luxun, kita dapat memetik pelajaran berharga. Jangan pernah mempertaruhkan seluruh hidup atau harta benda kita pada hal-hal yang bukan keahlian kita. Selalu berhati-hati dan bijaksana dalam setiap keputusan, terutama saat berhadapan dengan sesuatu yang asing bagi kita. Sahabat-sahabat kebijaksanaan leluhur yang kami cintai, demikianlah video terakhir dari seri istimewa kita, 11 kisah inspiratif dari kehidupan Zhuge Liang, yang telah kami sajikan dengan sepenuh hati. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kebersamaan dan dukungan Anda dalam mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan menginspirasi, kami memohon dukungan Anda dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan kepada lebih banyak orang. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran dan kesan Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat menantikan diskusi yang bermakna dengan Anda semua. Semoga kebijaksanaan para leluhur ini senantiasa menerangi jalan hidup Anda dan keluarga, membawa kebaikan serta kebahagiaan. Sampai jumpa di video-video kebijaksanaan leluhur berikutnya.